Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jam berapa ini? Jam 12 malam ya, 1 April 2021. Ngantuk saya. Tapi ada berita dari Gelora ini. Said Akil .2 pintu masuk terorisme adalah ajaran Wahabi dan Salafi Habisi. 30 Maret 2021. Ini gambarnya KAI di kiri dada atas. Dia Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia ya. Akhirnya dapat jatah juga Ketua PBNU sebagai komisaris utama ya. Ahok komisaris utama Pertamina, Ketua PBNU Pak Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj komisaris utama PT KAI ya. Jadi memang bisa menjadi bagian ya yang memperkukuh ya skrup kekuasaannya sebagai ormas Islam. Gelora.co Ketua Umum PBNU Said Akil ya, Said Akil Siraj menyampaikan strategi untuk menghabisi jaringan terorisme. Said Akil menyebut memberantas jaringan terorisme dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu Wahabi. Luar biasa, terlalu sederhana ya. Ini artinya kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, benihnya dong yang harus dihadapi, benihnya, pintu masuk yang harus kita habisi. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme, kata Said Akil dalam webinar mencegah radikalisme dan terorisme untuk melahirkan keharmonisan sosial yang disiarkan di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama Selasa 30 Maret. Said Akil menegaskan ajaran Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk terorisme. Nah, tuh bingung gitu, membuat masyarakat tuh bisa tersesat ya. Ini persoalan akademik ya, soal yang harus dibuka ruang-ruang untuk percakapan intelektual ya. Kalau pendekatannya politis dan kemudian mengundang ya kekuasaan dan senjata untuk menghabisi sebuah faham, sebuah faham keagamaan, itu nggak tahu Indonesia itu jadi apa ya. Seperti kemarin sudah berhasil dibubarkan kan Hizbut Tahrir Indonesia. Coba apa salahnya itu? Kita nggak siap ya secara intelektual untuk bercakap-cakap, padahal tradisi agung dunia Islam itu perdebatan teologis itu biasa. Di awal-awal itu sudah lahir berapa ya? Sekitar 200 ya aliran teologis ya. Menurut Muhammad Iqbal di bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam itu, yang sudah diterjemahkan oleh Taufik Ismail, terus siapa lagi itu, pokoknya membangun pemikiran keagamaan dalam Islam. Buku itu bagus ya, silakan dibaca ya, tentang toleransi yang sangat luas di dalam Islam, di dalam menerima pikiran-pikiran, faham-faham yang berbeda, yang berbasis Al-Quran dan Sunnah juga. Itu sudah di awal-awal abad pertama sudah begitu deras ya, percakapan intelektual yang tajam itu ya. Bukan ini terlalu Pak Said Akil Siraj itu terlalu simplistis ya. Simplistis itu terlalu sederhana dalam mendudukkan Wahabi itu sebagai pintu masuk ya.
terorisme. Luar biasa. Ajaran Wahabi itu bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh. Apa betul pandangannya begitu? Ini kan masih sepihak ya menurut perspektif dari Pak Agil. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi. Apa betul? Terorisme ini jadi mengkaitkan terorisme itu berakar pada Islam ya. Katanya Pak Jokowi bilang terorisme itu tidak mengenal agama. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrim. Apa beda Salafi? Apa beda Wahabi? Apa itu Wahabi? Apa itu Salafi? Dan ini kan persoalan yang nggak sederhana ya. Tapi akan ditangkap dengan orang-orang yang nanti terprovokasi itu, kemudian mereka menjadi musuh ya. Padahal sama kaum beriman juga. Kemudian Said Akil juga meminta agar ajaran agama di perguruan tinggi bagi jurusan selain agama Islam mengutamakan pembahasan terkait akidah, syariat, dan akhlak, serta diperbanyak penjelasan tentang akhlakul karimah. Lalu ucapan-ucapan Pak Akil yang menjudge, memposisikan Wahabi itu sebagai pintu masuk ya, entry point untuk terorisme, kan itu sebenarnya bukan ucapan yang bukan bagian dari akhlakul karimah kan. Serta diperbanyak penjelasan terkait akhlakul karimah, misalnya menolong sesama, menghormati orang tua, membantu orang lagi susah, silaturahmi, menghormati tamu dan tetangga, menengok orang sakit, menengok orang sedang berduka karena kematian, tidak boleh dengki, tidak boleh hasut, tidak boleh adu domba hoax. Nah ini jadi tesis-tesis yang dikemukakan oleh Pak Akil Siraj bahwa Wahabi dan Salafi tanpa kita tahu konstruk pemahaman keagamaan tentang Wahabi dan Salafi itu seperti apa, terus langsung dijudge, langsung diadili, harus dihabisi. Coba apakah itu satu posisi intelektual yang mengadu domba ya. Jadi kalau pelajaran agama disampaikan di fakultas yang bukan jurusan agama, kemudian terulang-ulang neraka, surga, kafir, sesat, musyrik, bid'ah, neraka, surga, wah radikal semua itu bagian fakultas yang memperdalam akidah, yang memperdalam syariah. Masya Allah. Kalau di fakultas umum cukup hanya mengajak meyakini, itu yang ditekankan adalah akhlakul karimah, menghindari radikalisme yang tumbuh di perguruan tinggi jurusan teknik atau yang bukan jurusan agama. Ini yang saya lihat kurikulum yang dijalankan di perkuliahan, mata kuliah agama di perguruan tinggi yang bukan jurusan agama Islam. Masya Allah, ini ucapan saya kira ucapan Pak Agil Siraj itu kurang bijaksana ya, kurang bijaksana. Tesis-tesis pemikiran dari Pak Agil perlu diadu sebenarnya di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang yang sifatnya lebih akademis ya. Dan upaya-upaya itu sebenarnya bagian dari pembaharuan pendidikan Islam saja sebenarnya. Ada semacam kelompok-kelompok sosial keagamaan di masyarakat itu yang berakar pada pemahaman teologis tertentu ya. Bagaimana dengan ajaran Syiah dan Ahmadiyah yang di beberapa negara Islam itu dilarang? Di sini tumbuh subur, tapi Pak Agil tidak mempersoalkan Ahmadiyah dan Syiah yang jelas-jelas sesat nih, secara akidah ya, bukan soal furu',
tapi soal usul. Jadi saya kira siapa Pak apa namanya itu tadi angel ngomongnya ini, Pak Akil ini terkenal sangat kontroversial ya, tetapi pikirannya sebenarnya untuk kalangan tertentu mudah dirobohkan argumentasinya itu. Tetapi karena posisinya sekarang begitu melekat ya di lingkar kekuasaan, itu bisa mengundang ya untuk polisi mengobrak-abrik ormas-ormas Islam sebagaimana sudah dilakukan oleh aparat negara dengan alasan yang macam-macam. Yang penting dihancurkan dulu, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, alasannya khilafah Islamiyah, syariat Islam sebenarnya. Terus Habib Rizik FPI, alasannya apa? Sekarang dikait-kaitkan dengan terorisme, padahal awalnya adalah kerumunan. Coba, awalnya COVID, kerumunan, kemudian nggak punya legal standing, macam-macam itu. Jadi ini negeri-negeri apa sih sebenarnya ya? Padahal biarkan mereka itu memberikan sumbangan ya, seperti orang-orang yang menamakan dirinya sebagai kelompok Wahabi dan Salafi dengan stigmatisasi tertentu yang diberikan oleh sebagian kalangan NU seperti yang tampak pada ucapan Pak Zakir Siraj ya. Ini soal stigmatisasi atau soal cap itu kan sebenarnya bisa nggak adil. Seperti publik itu sekarang melakukan stigmatisasi, memberikan stigma, memberikan cap bahwa Pak Mahfud MD itu anti-Islam. Itu kan soal cap ya. Terus bahwa Wahabi itu dicap pintu masuk dari terorisme, ini kan nggak fair ya, tanpa ada dialog ya, tanpa ada penjelasan dari orang yang dituduh kan. Padahal kita tahu sekolah sunnah yang digagas oleh saudara-saudara kita dari kalangan Salafi itu begitu progresif ya. Untuk memperbaiki bangsa ini kan harus lewat pendidikan. Saya pernah lihat pamerannya sekolah sunnah, lebih dari 300 mungkin sekolah sunnah, sebagaimana itu yang digagas oleh orang kelompok-kelompok saudara-saudara kita seperti ini. Sebagaimana Front Pembela Islam juga mempunyai lembaga pendidikan yang khas ya, bagaimana mereka dijadikan orang-orang yang menjadi mujahid tulen ya. Berbeda dengan pola pendidikan atau format pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah sekarang mengembangkan di Parung ini cabang ada Ki Bagus Hadi Kusuma Boarding School berasrama ya. Tidak semata-mata sekolah Muhammadiyah tanpa asrama sebagaimana yang kita kenal dewasa ini, tapi juga ada pola pendidikan yang sekolah dasar Islam terpadu untuk mengkoreksi sekolah dasar atau sekolah negeri atau madrasah negeri gitu. Ada ketidakpuasan atau ada kerinduan untuk mencapai pendidikan Islam yang lebih ideal, yang lebih responsif terhadap pendidikan, terhadap perkembangan zaman yang makin kompleks, tantangannya ke depan itu kan. Terus juga ada misalnya sekolah yang digagas oleh Budi Azhari, yaitu Kutab ya. Dari Kutab tingkat SD yang tidak mengikuti kurikulum, yang tidak memiliki kurikulum Diknas, tapi mengambil paket itu dengan mengembangkan kurikulum dan buku-buku ajarnya sendiri. Kemudian lulusan dari Kutab itu langsung ke madrasah ya, sampai tingkat menengah, yang menekankan tentang penguasaan ilmu Islam dan bagaimana membayangkan, memproyeksikan anak didik itu menjadi pemimpin pada level dunia seperti Muhammad Al-Fatih, makanya disebut sebagai Kutab Al-Fatih. Ini kan satu upaya-upaya yang berbeda dengan sekolah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dan Al-Ma'arif NU itu.
Jadi pendekatannya seharusnya menurut saya ya, jangan selalu politis dan yang berbeda pendapat itu harus dihabisi dan harus dihancurkan. Tidak ada pendidikan Islam yang sempurna. Kaum Wahabi dan kaum Salafi yang bagian dari sama-sama lahir dari rahim Islam, dari kandungan Islam yang sama, hendaknya diberikan ruang-ruang untuk mempersembahkan pandangan-pandangan yang terbaik untuk bangsa dan umat Indonesia. Mungkin begitu ya, daripada memposisikan mereka pada satu sudut kemudian ditembak dengan kekerasan dan kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.